untuk hadir di acara ini. Di sini selama kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan kita akan belajar bersama terkait pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Kita akan belajar gimana sih cara mengambil gambar untuk bikin konten, gimana editing green screen, dan gimana upload konten kita di YouTube agar konten yang kita upload punya banyak view atau mudah tampil di search engine. Nah, acara ini dapat terselenggara dalam rangka latihan dasar atau gunakan. Selain itu juga akan kita praktekkan di workshop ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu terhadap tim aktualisasi saya. Yang pertama Bapak Nafiuddin selaku coach saya, kemudian Bapak Dr. Muhammad Zaini selaku mentor, dan segenap teman-teman tim yang sudah membantu berjalannya workshop ini. Tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Bibo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti. Beliau sampaikan, ada banyak cara untuk dapat penghasilan. Semuanya boleh, baik dengan ilustrasi memperbesar ember seperti embru tadi, dengan kita bekerja lebih keras, lembur lebih lama, dan mengambil pekerjaan sampingan. Atau bisa juga dengan cara pipo, yaitu kita membangun passive income kita, sumber-sumber penghasilan kita. Nah, semuanya boleh, asal semuanya halal, itu boleh saja. Tapi saya teringat kata-kata dari Warren Buffett ini. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Artinya apa? Kurang lebih artinya jika kita tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan uang saat kita tidur, berarti kita harus bisa mencari uang atau bekerja sampai kita mati. Nah, di sini untuk adik-adik semua atau untuk teman-teman semua, teman-teman masih muda, masih panjang perjalanan kalian. Di sini saya mencoba share atau mengajak gimana cara saya membangun pipa saya yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, sesuai dengan pendidik ya. Diharap kalian sebagai pendidik, kemampuan, skill dalam menjadi seorang pendidik itu tambah bagus, dan kalian juga punya pipa-pipa yang terus mengalir ke dompet kalian tentunya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini, nanti kita akan belajar cara memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran. Modul-modulnya ada banyak. Ini bisa langsung kalian akses kalau kalian ingin lihat-lihat terkait modul menjadi konten kreator. Itu ada 8 video, dapat kalian akses di bit.ly/modul konten kreator dan lain sebagainya. Kalau komputer yang ada di depan kalian ini bisa connect ke internet, bisa langsung dilihat modul-modulnya. Silakan bisa dibuka. Nanti kita akan praktekin materi-materi yang ada di modul tersebut. Kebanyakan calon guru ya, misal saat mengajarkan muridnya nanti untuk praktek sholat. Kalau mengajarkannya menggunakan PPT tentunya akan sulit, karena tidak semua gerakan bisa terlihat dari depan, dari belakang, dari samping. Tapi kalau menggunakan YouTube itu bisa terlihat semua, sehingga disebut lebih efektif dan efisien. Kemudian bisa menjadi dokumentasi portofolio pribadi teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman besok mau cari kerja, kemampuan kalian, prestasi-prestasi kalian, skill-skill kalian bisa didokumentasikan di YouTube ini. Selain itu bisa juga sebagai cara untuk mencari penghasilan tambahan, karena di YouTube ada yang namanya AdSense. Nah, kemudian bagi murid ada kelebihannya, lebih memvisualisasikan, mudah ditiru, lebih interaktif, dan lain-lain. Kemudian bagi instansi teman-teman, kalau teman-teman ngajarnya media pembelajarannya itu berbasis YouTube,
instansi teman-teman pasti akan bersyukur, akan berterima kasih kepada teman-teman. Kenapa? Karena secara tidak langsung bisa memperkenalkan dan mempromosikan instansi di mana tempat teman-teman mengajar. Misalkan nih, Mbak siapa namanya? Mbak Mentari. Ini mengajar di SMP SMA 1 Bojong, misal. Dia ngajarnya bagus, kemudian didokumentasikan lewat YouTube atau media pembelajarannya lewat YouTube buat ngajar murid-muridnya. Kemudian guru-guru dari SMA lain lihat, oh Mbak Mentari bagus ya ngajarnya ya. Ini dari SMA mana? Ternyata dari SMA 1 Bojong, kan SMA-nya jadi terkenal. Nah, itu adalah kelebihan kenapa kita harus bikin media pembelajaran berbasis YouTube. Oke, langsung saja kita langsung akan praktek gimana membuat media pembelajaran berbasis YouTube yang sebenarnya sering teman-teman buat untuk memenuhi tugas dari dosen. Jadi kadang kan banyak dari dosen suruh bikin presentasi apa berbasis YouTube. Nah, sebaiknya kalian maksimalin aja tugas-tugas dari dosen itu untuk portofolio kalian. Jadi dimaksimalin, dibaikin sekalian. Daripada bikin tugas asal-asalan, lebih baik dibagusin sekalian. Oke, kita langsung mempraktekkan ya. Jadi kita kalau mau bikin, pertama kita akan bikin ininya. Pertama kita akan bikin ininya. Untuk belakangnya ini PPT biasa. Bisa tinggal di SSSS aja. Kita akan bikin ininya, mungkin kita butuh waktu sekitar 1 jam untuk bikin ini. Nah, cara pertamanya kita buka Zoom. Kalian pilih New Meeting. Nah, seperti ini. Mungkin kalau di tampilan kalian kalau pertama kali kalian bikin atau kalau pertama kali kalian buka Zoom, tampilannya mungkin akan seperti ini. Kita rekamannya nggak yang model seperti ini. Jadi langsung kita ganti backgroundnya ini biar hijau. Caranya gimana? Caranya ini. Pilih virtual background. Biar memudahkan kita saat editing bikin materi. Nah, kalian siapkan background yang berwarna hijau. Kalau kalian bingung cara nyiapin background berwarna hijaunya gimana? Tinggal kalian buka aja Photoshop, gambar biasa, misalkan gambar poster ini, kalian tarik kemudian beri warna hijau. Nih ya, saya contohkan cara bikin backgroundnya biar hijau. Kalau ini kan sudah ada ini. Sudah saya bikin ya. Kalau kita akan contoh bikin. Nah, ambil aja foto terserah. Tarik ke Photoshop ini. Monggo Pak Alfa, ini senior saya di mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, bikin background hijaunya tinggal ini aja. Kalian ini kalian pilih apa ini namanya? Yang seperti ini ya. Kemudian kalian hijaukan semua. Kemudian save. Contoh. Bikin. Nah, kalau sudah ini contoh background ini. Contoh backgroundnya ini pilih
virtual background, kalian tambahkan plus ini. Tambahkan add image. Tadi ada di ini, contoh BG ya. Nah, kita sudah berhasil bikin background hijau untuk bahan green screen kita. Sekarang belakangnya ini sudah hijau. Selanjutnya gimana? Selanjutnya tinggal kita record. Tuh. Ini sudah masuk record. Saat kita mau bikin materi atau saat kita mau presentasi, pastikan gunain apa ini? Headset ya. Biar suaranya bisa jernih ya. Ini nggak mahal, ini sekitar 30 ribuan aja. Nah, tinggal gunain, kemudian kalian presentasi. Atau kalau misalkan dosen kalian suruh bikin tugas presentasi tentang materi praktik sholat atau praktek wudu, ya udah kalian jelasin aja seperti ini, dijelaskan. Nah, sebelum kalian menjelaskan ini, ada baiknya namanya ini, Imam Prayogo ini, kalian ubah. Tujuannya buat apa? Kalau masuk ke proses editing itu lebih mudah. Namanya ini terlalu panjang. Kalian ubah aja. Rename, ganti titik. Seperti ini. Jadi, kalau mau rekaman pakai Zoom untuk bikin materi pembelajaran atau materi tugas dari dosen, pastiin belakangnya ini sudah ganti hijau. Caranya gimana? Seperti tadi, gambar terserah, tarik ke Photoshop, ganti warnanya hijau. Kemudian namanya ini ganti titik aja. Kenapa? Karena nanti saat proses editing itu yang akan digunakan segini aja, nggak full. Sehingga kalau ada namanya sampai sini, kadang namanya bisa masuk. Maka diganti titik aja. Nah, ini saya sudah kasih contoh bikin materinya ya. Oke, ini convert hasil recordingnya. Berarti nanti kalau kalian rekaman pakai Zoom, hasil rekamannya ada di sini. Sudah masuk ke ini ya. Nah, tadi kan saya sarankan namanya diganti titik. Karena kalau nggak diganti titik, panjang seperti ini, dia kalau diedit mengganggu ini. M-com-nya ini bisa masuk ke tubuhnya, nggak hilang. Nah, ini contoh rekaman yang sudah saya buat. Nah, ini contohnya. Kali ini saya ingin mencontohkan cara mengambil gambar dengan zoom untuk membuat. Ini saya ambil pakai zoom kayak tadi. Tips-triknya yang pertama, pastikan kita berada di ruangan yang cahaya. Ini saya mengambil. Nah, yang pertama, ruangannya cukup cahaya. Dan sumber cahayanya itu dari depan kalian. Jangan dari belakang. Ini saya ambil di rumah saya. Depannya ada jendela. Jadi terlihat silau banget. Sehingga nanti mungkin sering kedip-kedip ya. Karena cukup silau. Kemudian belakangnya ini ganti hijau. Dan namanya ini diganti titik. Nanti saat rekaman hasilnya seperti ini. Oke, langsung aja kita contohkan video ini, langsung aja kita edit ya. Kita edit biar jadi sebuah bahan pembelajaran, sebuah media pembelajaran. Kita langsung buka Filmoranya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang belum pernah masuk perkuliahan saya, belum punya Filmoranya, nanti bisa minta. Untuk teman-teman, karena sebagian adalah mahasiswa saya, jadi mungkin sudah punya Filmora, bisa langsung menggunakan. Ini saya contohkan saja, nanti teman-teman bisa dipraktekin. Yang pertama,
Berarti yang pertama tadi, kalian rekaman pakai Zoom. Pakai Zoom tadi, tips triknya pakai apa? Headset, kemudian backgroundnya ganti hijau, kemudian namanya diganti titik. Berikutnya kalau udah kalian record, rekaman, kalian akan dapat video seperti ini. Ini contoh hasil rekaman menggunakan Zoom. Nah, selanjutnya diapain? Sebelum dimasukin ke Filmora, kalian edit dulu audionya. Tujuannya biar apa? Biar audionya tidak kekecilan atau tidak terlalu besar. Kan kadang ada mahasiswa itu kalau ngirim tugas itu tugas video ya. Kadang tak lihat ada yang suaranya kecil, ada yang besar. Padahal satu tugas tapi isinya beberapa mahasiswa presentasi. Kan ada ya satu video nanti presentasi ganti-gantian. Yang pertama kenceng suaranya, yang kedua pelan, yang ketiga tambah pelan, kan itu nggak enak didengar. Jadi enaknya cuma pas awal, berikutnya nggak kelihatan. Nah, gimana cara suaranya biar stabil, tingkat kekencangannya sama? Kita buka Audacity, di modul yang sudah saya bikin sudah ada cara menghilangkan noise dan cara memperbesar suara. Itu kalian bisa, kalau ketinggalan di sini bisa pelajari dari modul yang sudah saya bikin. Nah, tadi kan hasil dari nge-zoom tadi, dapatnya video seperti ini. Ini videonya langsung tarik aja ke Audacity ini. Langsung tarik ke sini. Kebetulan ini sudah cukup baik, sudah cukup besar. Kenapa cukup besar suaranya? Karena saya sudah pakai ini, headset, dan saya juga sudah rekaman di tempatnya udah kayak model studio, jadi sudah terfilter dari gangguan noise di luar. Kalau kalian tidak memiliki tempat yang seperti itu, bisa aja, tetap bisa dijadiin suaranya lebih bagus. Nah, gimana caranya? Seperti ini. Setelah tadi videonya diseret ke Audacity, pertama hilangin noise-nya dulu. Noise itu apa? Suara kemresek, atau suara mobil, atau suara motor, atau suara hujan. Cara ngilanginnya gimana? Kita cari sampel noise atau sampel suara yang akan kita eliminasi. Jadi kalau sepanjang video ini ada suara hujan, cari sampel suara hujannya. Misal di sini sampel yang ada suara noise-nya. Biasanya 2-5 detik video kalian panjangnya sampel noise-nya itu 2-5 detik. Misal di sini contoh ada noise-nya di sini. Tinggal kalian efek, noise reduction, get noise profile. Jadi pertama cari contoh sampel suara yang akan dihilangkan. Misalkan di depan ini ada suara hujan atau suara jangkrik atau suara motor. Kan kadang kalau kalian rekaman malam-malam karena tempat kalian mungkin terpencil, banyak suara jangkrik gitu ya. Krik-krik-krik. Nah, itu dicari sampelnya. Nyarinya jangan yang di sebelah sini, karena kenapa jangan? Karena di sini ada suara kalian, nanti bisa ikutan hilang. Jadi yang di depan yang nggak ada suara kalian, efek, noise reduction, get noise profile. Setelah get noise profile, berarti kita sudah menangkap sampel suara yang akan dihilangkan. Nah, selanjutnya gimana? Klik semua yang bagian sini, efek, noise reduction, terus ini, klik OK. Berarti kita akan menghilangkan suara yang ada di sampelnya ini, akan kita hilangkan. Biasanya saya butuh, kalau videonya parah, noise-nya parah, biasanya 2-3 kali, tapi kalau noise-nya nggak parah, cukup 1 kali. Nah, kalau mau noise reduction lagi, yang mana? Jangan di tempat yang sama, nyari contoh sampel noise yang akan dihilanginnya, jangan di tempat yang sama. Tadi kan di sini. Sekarang kalau mau noise reduction, carinya di tempat lain. Bisa di sini, bisa di sini. Yang ada contoh noise yang akan dihilangkan. Yang ada contoh suara yang akan kita eliminasi. Seperti tadi contohnya suara kendaraan, suara hujan, atau jangkrik, atau terserah. Sama, efek, noise reduction, get noise profile. Kemudian kalau udah tangkap semua, diklik sini, efek, noise reduction, terus ini.
Biasanya kalau 2 kali sudah bagus. Tapi kalau karena rekaman saya di studio, biasanya 1 kali sudah cukup. Cuma kalau kalian di ruangannya masih belum terfilter dari noise, biasanya butuh 2-3 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan naikin suaranya biar tambah kenceng. Caranya gimana? Pertama, kalian blok semua. Kalian blok efek normalisasi. Semakin main-nya banyak, semakin pelan. Main 1 sama main 2 pelan mana? Pelan main 2. Kalau pengen kenceng ya main 1 atau 0. Biasanya saya main 1. Ini kita coba 0. Oke. Nah, sudah tambah kenceng lagi. Tapi kalau misalkan ini videonya kalian rame-rame, kan kadang ada anak yang suaranya pelan, kadang ada yang kenceng ya. Nah, misalkan yang bagian pelan ada di sini, misal. Ini misal saya jadiin pelan. Ini contoh anak yang pemalu misalkan. Nah, kan ini kan nggak enak ya. Masa dari kencang tiba-tiba pelan? Perlu juga dibuat ketentuan, misalkan ketentuan peminjaman buku di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi itu yang seperti apa? Seperti pimpinan. Ini sebenarnya lebih pelan dari sebelum-sebelumnya. Cara ngatasinya gimana? Biar suaranya ini seimbang, enggak yang terlalu beda banget. Ada anak yang kenceng kemudian pelan. Nah, yang ini kita naikin efek filter curve. Nah, ininya dinaikin. Terus inilah. Nah, sehingga suaranya seimbang ya. Jadi kalian kalau bikin tugas kelompok, kan satu kelompok misalkan 3-5 anak, kemudian presentasi sebuah materi, suaranya bisa sama-sama kenceng. Ini contohnya. Kemudian setelah suaranya bagus, noise-nya sudah hilang, sudah sama-sama kenceng, kalian ekspor WAV seperti ini. Nah, export, save. Oke, ini sudah jadi suaranya. Kalian baru selesai ngedit suara. Selanjutnya ngedit videonya. Gimana ngedit videonya? Oke, kita buka Filmoranya. Nah, video ini tadi kita masukkan ke sini. Kemudian suaranya, ini kan suaranya. Kita masukkan juga ke sini. Tarik ke sini. Tarik ke sini. Oke. Kita save dulu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut untuk editing. Tapi sebelum kita hapus, pastiin suara bawah dan atas ini sama. Maksudnya sama gimana? Gini. Kali ini saya ingin mencontohkan sudah bareng. Cara jangan sampai seperti ini. Ini ada 2 suara saling beriringan. Nah, kalau yang ini belum pas. Cara ngepasnya gimana? Dipasin aja. Biar kira-kira, nah, yang ini, bawah ini sama yang ini sama. Ini belum sama ini. Yang bawah harus kesiniin lagi 1. Berarti gini. Nah, ini belum pas. Ini, tarik ke bawah sini 1. Nah, oke. Gambar dengan zoom untuk membuat media pembelajaran. Sudah pas. Kalau sudah pas, yang atas ini kita mute. Nah, ini sudah. Di video ini sekarang kita pakai suara yang udah kita edit. Selanjutnya kita ngedit videonya. Background kita ini
kita bisa langsung ya. Di sini saya akan ini langsung satu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kuliah teknologi pendidikan. Kali ini kita sudah masuk ke materi pertemuan 6. Nah, kita akan potong dari sini. Kenapa? Karena dari sini ke kiri itu adalah materi yang saya buat untuk teman-teman. Untuk ini intronya aja, penjelasannya aja. Kita potong. Nah, kita potong. Oke. Selamat siang, assalamualaikum. Kalau sudah kita potong seperti ini, tinggal belakangnya atau hijau-hijaunya ini kita hilangkan. Sebelum menghilangkan belakangnya, kita crop aja. Di crop biar apa? Biar titiknya ini hilang. Tadi kalau namanya masih tetap Imam Prayogo Pujono MKom, namanya akan sampai sini. Sehingga tidak hilang sempurna, sehingga akan masuk ke badannya ini. Nah, kalau namanya diganti titik, selanjutnya ini akan hilang semua. Termasuk titiknya ini. Pertama kita crop. Segini cukup. Nah, setelah kita crop, kita hilangkan green screen-nya. Caranya gimana? Pakai ini, green screen ini. Kemudian kita pilih yang hijau. Nah, ini udah hilang. Biasanya settingannya kalau saya di atas sendiri 2, bawahnya 50, ini 1, ini 1. Untuk penjelasannya ada di video modul. Misalkan 1 ini untuk apa yang sebelah sini. Ini untuk ketebalan apa putih-putihnya ini. Kemudian kalau 1 yang bawah ini untuk ininya, apa kayak ngeblurnya itu. Biasanya saya pakai segini, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kita ukurannya kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Misalkan segini, taruh ke sini. Selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya bawahnya ini yang hitam kita kasih PPT kita. Contohnya seperti ini. Ini contoh. Oke, kita kasih PPT-nya. Nah, jadinya seperti ini. Ini dimana indikator perkuliahan kali ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mengerti. Tapi kalian pasin ya, maksudnya saat kalian bilang indikator perkuliahan ya harus dipasin PPT yang indikator. Misalkan contohnya ini. Kemudian dalam kawasan pemanfaatan. Sampai sini jelas ya. Untuk perpindahan antar PPT, antar gambar ini, kalian bisa kasih efek transisi. Bisa ini, efek yang ini. Atau bisa pilih efek, ini ada banyak banget. Kalian bisa dapatkan filmoranya di drive yang udah saya share. Nah, misalkan kasih ini, efek ini. Nanti jadinya seperti ini. Berbicara terkait managing atau pengelolaan dalam teknologi pendidikan, tentunya tak akan lepas seperti itu. Nah, karena biar mempercepat waktu, ini sudah saya sediakan contoh PPT yang sudah jadi ya. Sudah pas. Nah, ini PPT-nya. Sebenarnya prosesnya kayak tadi sama. Dari gambar ini kita pasin satu-satu sesuai omongan kita. Tapi ini saya kasih contoh yang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Yang lain. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan
Oke, ini kalau misalkan nih di awal, kan kalau orangnya di sebelah kanan itu kan nggak nutupi PPT-nya ya. Kalau kalian ternyata di sini, nah di sini kan menutupi PPT yang kalian bikin. Cara pindah ke sebelah kanannya gimana orangnya? Cara pindahnya ini. Yang pertama, yang bawah kalian kunci dulu, kalian kunci. Nah, yang atas ini kalian potong. Potong, kemudian yang sini pindah sebelah sini. Kasih transisi yang ini. Nah, jadi gini. Nah, yang mengelola dosen, kalau sistem pembelajaran selama 1 semester, tentunya pimpinan, baik itu DK atau rektor dan jajarannya. Nah, sehingga sampai di PPT ini, dia tidak akan menutupi materi yang ada di PPT. Jelas ya? Ini sudah jadi bahan ajar kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ekstrak. Caranya gimana? File. Oh ini, export, create video. Pilih yang resolusinya kualitasnya terbaik atau best. Kemudian kita oke. Export. Oke, sekarang kita udah punya satu bahan ajar, yaitu bahan ajar saya di pertemuan ke-6. Ini contohnya seperti ini. Sebelum kita lanjut upload di YouTube, dan gimana sih cara riset kata kunci di YouTube biar videonya ini bisa nongol di YouTube. Sebelum kita lanjut ke situ, sambil nunggu ini, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Tidak ada? Ini sudah paham semua atau lewat semua ini? Monggo Pak Aufa, barangkali ada yang ingin ditanyakan ini. Gus Aufa. Ini sudah saya bikin contohnya. Nah, ini adalah contoh deskripsinya. Sebaiknya di deskripsi ini mengandung query-query yang kalian tembak. Misal, kalian mau mengarah ke mengincar kata kunci atau keyword konsep managing. Berarti di dalamnya ini harus ada kata-kata konsep managing. Sebaiknya seperti itu. Akan lebih baik lagi kalau di bawahnya kasih hashtag. Nah, akan lebih kuat lagi kalau di bawahnya ini kalian kasih hashtag. Tapi hashtag itu juga kurang cocok kalau terlalu panjang. Kalau untuk video-video yang judulnya pendek atau kalian mengincar query yang pendek, hashtag itu cocok. Misal nih kalian bikin video tutorial sholat. Kan cuma 2 kata ya, tutorial sholat. Kalian bisa masukkan ke hashtagnya ini. Tutorial sholat. Nah, tuh. Kalau yang panjang-panjang konsep managing teknologi pendidikan, itu kurang cocok kalau pakai hashtag. Kalau yang model panjang-panjang ini biasanya hanya saya kasih di deskripsinya. Kata-kata tersebut, kata-kata yang saya tembak itu saya masukkan ke deskripsinya ini. Sampai sini jelas? Jadi boleh kasih hashtag di deskripsi. Cuma hashtag itu ya tertentu. Kalau yang query-nya panjang ya nggak cocok juga. Nah, selanjutnya kalau ini sudah, deskripsi sudah, selanjutnya kita
masuk ke thumbnail. Thumbnail ini juga penting. Ini sudah saya siapkan thumbnailnya. Cara bikin thumbnail seperti apa ada di modul. Itu sudah saya jelaskan cara bikin thumbnail yang gampang pakai Canva. Jadi enak, kalian bisa tiru. Jangan sampai thumbnail ini kalian kosongi. Kalian simpan. Karena thumbnail ini dapat menarik minat pemirsa. Kalau di YouTube itu perkataan jangan nilai buku dari covernya itu tidak selamanya berlaku. Karena kita klik itu juga berdasarkan cover. Jadi kita nggak bisa dalamnya tahu itu konten bagus apa enggak. Kita pilih berdasarkan cover. Jadi covernya itu dibagusin ya. Walaupun dalamnya kurang, yang penting mereka udah masuk. Kan kita udah dapat view. Dapat iklan, lumayan ya. Nah, setelah thumbnailnya ini kalian pilih, selanjutnya apa? Selanjutnya, nah ini. Ini adalah meta tag. Meta tag ini juga penting untuk SEO ya. Untuk video kita biar tampil. Nah, cara cari meta tag-nya gimana? Yang pertama, cari yang relevan dengan judulnya ini. Jangan kalian menipu. Misalkan, view itu banyak kan datang dari orang mencari ciri-ciri teknologi pendidikan. Tapi di sini kalian nggak nerangin ciri-ciri teknologi pendidikan sama sekali. Kalau kalian isi meta tag-nya ini dengan ciri-ciri teknologi pendidikan, efeknya apa? Efeknya kalau ada orang mencari ciri-ciri teknologi pendidikan, video ini bisa keluar, bisa muncul. Kemudian bisa diklik orang tersebut. Kalau orang tersebut ngeklik ternyata dianya merasa nggak cocok, dia akan langsung keluar. Nah, kalau video kita itu view-nya hanya sedikit dari seseorang, itu malah merugikan video kita. Karena kedepannya tidak akan disarankan oleh YouTube lagi untuk query ciri-ciri teknologi pendidikan. Maksud nggak? Jadi kita jangan menipu. Kalau misalkan di dalam video kita nggak ada materinya, nggak ada ciri-ciri teknologi pendidikan, jangan taruh ciri-ciri teknologi pendidikan di tag-nya ini. Mungkin pertama kali kita naruh itu bisa muncul kalau orang search ciri-ciri teknologi pendidikan. Tapi setelah orang itu merasa terbohongi, dia kan akan menontonnya sebentar aja di channel kita. Dia akan keluar. Sehingga bounce-nya, pantulannya itu tinggi. Sehingga video ini nggak akan disarankan oleh YouTube lagi untuk pencarian ciri-ciri teknologi pendidikan. Kualitasnya akan menurun. Sehingga isi tag ini yang sesuai dengan apa yang ada di dalam video. Kemudian kalau yang sesuai ternyata kok banyak, saya bingung Pak, mau isi apa aja. Kalian bisa manfaatkan Google Trend. Ini Google Trend ini tools untuk riset kata kunci. Ada banyak tool, Google Trend, Tabadi, dan lain sebagainya. Yang gampang itu Google Trend. Dan menurut saya ini powerful. Dari zamannya saya jadi blogger sampai jadi YouTuber, itu manfaatin ini. Nah, misal kita akan mencari kata kunci yang relevan terkait konsep teknologi pendidikan. Kita search aja. Nah, ininya diganti seluruh dunia karena, kenapa ganti seluruh dunia? Karena traffic terkait konsep teknologi pendidikan itu sangat kecil ya. Ini diganti 5 tahun. Di sini sebaiknya diganti penelusuran YouTube. Karena penelusuran web dan penelusuran YouTube itu beda. Penelusuran web itu yang kayak gimana? Penelusuran web itu yang seperti ini. Nah, ini namanya penelusuran web. Jadi, apa yang orang ketikkan di sini itu penelusuran web. Kalau kita penelusuran YouTube. Oke, ternyata di sini kalau kita cari penelusuran YouTube itu nggak ada trafficnya, nggak ada query terkait. Artinya apa? View untuk query ini sangat rendah. Nah, kalau sangat rendah bisa coba penelusuran web. Nah,
di penelusuran web ternyata ada. Berarti kita ambil query-query ini untuk dimasukkan ke sini. Dengan catatan query-query yang kita ambil ini harus relevan dengan isi videonya. Seperti tadi, kalau di video kita nggak ada ciri-ciri teknologi pendidikan, ya jangan dimasukin. Oke, kita ambil yang misalnya dari sini. Kalau misalkan kurang, query-query-nya kurang, ini kan hanya sedikit ya saran-sarannya ya. Dan kebanyakan saya lihat nggak relevan. Kalau misalkan kurang, kita bisa riset kata kunci menggunakan ini. Caranya gimana? Kita kopikan aja ini. Kita kopikan konsep managing teknologi pendidikan. Nah, kita pakai yang mana? Pakai yang ada di sini. Bukan yang ada di ini, tapi pakai yang ada di sini. Nah, ini. Ini kamu, kalau yang relevan, kamu copy query yang ada di sini, masukin di sini. Ingat, yang relevan. Karena tidak semua yang ada di sini relevan. Maksudnya relevan itu, materi tersebut emang ada di videomu. Nah, ini sudah saya catat metatak yang relevan dengan video saya. Ini hasil dari riset saya menggunakan penelusuran web dan Google Trend. Ini adalah tag-tag yang relevan, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini satu persatu. Judul kalian, misalkan nih di sini nggak ada judul terkait pengelolaan dalam pendidikan. Di sini kan nggak ada kata-kata pengelolaan dalam pendidikan. Tapi kalau di videonya itu ternyata ada, kalian bisa masukin di subtitle karena itu bisa membantu kekuatan dalam SEO-nya. Sebaiknya dimasukkan. Tapi karena ini panjang, dan biasanya kalau video panjang-panjang ini saya paling males untuk mengisi subtitlenya. Cuma kalau kalian ada waktu, alangkah baiknya subtitlenya ini diisi. Nah, kemudian berikutnya tambahkan ini, layar akhir. Oke. Nah, subtitle udah, layar akhir udah, kartu bisa kalian tambahkan di sela-sela videonya ini. Misalkan saya tambahkan playlist, simpan. Oke. Kalau sudah semua bisa kita simpan atau kita tayangkan untuk bisa dinikmati murid-murid kalian nanti. Dengan cara ini biasanya video kita akan mudah tampil di pencarian YouTube. Tapi tidak serta-merta kalau saya kasih tag seperti ini, tidak serta-merta ini bisa langsung page 1 itu enggak serta-merta kayak gitu. Karena query dari YouTube itu mempertimbangkan banyak parameter, misalkan jumlah subscriber, umur channel, terus view yang sering menonton itu juga dipertimbangkan. Jadi enggak serta-merta kalau saya bikin seperti ini terus langsung page 1 itu enggak. Tapi kalau Deddy Corbuzier bikin materi kayak gini, itu pasti langsung page 1. Kenapa? Karena dia parameter YouTube-nya udah bagus, fundamentalnya udah bagus. Dia punya subscriber banyak, punya view rutin banyak, dan kualitas channelnya juga bagus. Kualitasnya bagus itu gimana? Orang yang masuk ke channelnya Deddy Corbuzier biasanya dia nongkrongnya lama. Jadi bounce-nya itu rendah. Atau tingkat pantulannya. Oke. Ini sudah semua.
Kalau sudah semua kita simpan. Nah, kalau sudah simpan berarti tinggal teman-teman share video ini ke murid teman-teman nanti kalau dari teman-teman ini sudah menjadi seorang pengajar. Jadi materi bisa kalian create sebaik mungkin, kalian juga mudah-mudahan bisa dapat income sebanyak mungkin. Kan enak ya, materinya bisa dibikin, dapat uang. Nah, kalian bisa mempraktekkan cara-cara ini untuk membuat tugas-tugas yang dikasih dari dosen teman-teman. Sehingga tugas yang kalian bikin itu kualitasnya bagus. Dari suaranya bagus, dari gambarnya bagus, dan bisa dinikmati banyak orang. Tidak hanya video itu tidak hanya untuk dosennya aja, bisa untuk masyarakat umum. Karena kalian bikin sudah bagus. Oke, silakan yang ingin bertanya. Saya biasanya bermasalahnya di Filmora, tapi Filmora itu udah relatif bisa untuk komputer spek menengah. Yang penting udah Core i5 dan RAM-nya udah relatif besar, itu biasanya udah support. Karena salah satu alasan saya pakai Filmora itu yaitu tidak semua laptop mahasiswa itu bisa seperti dosennya ya. Jangan sampai cuma dosen yang bisa editing, mahasiswa cuma lihatin ya. Jadi kan saya mau Unek-unek ya. laptop mahasiswa Ya, malah saingan sama dosennya ya. sampai proyektornya nggak bisa connect gara-gara keren laptop. Kalau Filmora itu sebenarnya relatif agak ringan dalam kategori software-software editing video karena banyak software lain yang besar. Itu bisa dicoba aja, Bu. Biasanya bisa. Setahu saya kalau Core i3 pun kalau yang generasi agak baru itu bisa. Apalagi Core i5 ya. Nah, itu juga insya Allah bisa. Ini aja Core i5 generasi 10. Ini lancar di sini. Sekian materi workshop kali ini. Untuk keperluan masukan dari modul yang sudah saya bikin, saya harap teman-teman semua mengisi ini ya, form untuk masukan sekaligus untuk pembuatan sertifikat workshop. Pastikan nama dan namanya itu kalian isi dengan benar karena sebagai acuan untuk pembuatan sertifikat. Nanti kalian bisa ini bit.ly masukkan modul. Kalian bisa kasih masukan sampai nanti malam ya. Saya tunggu untuk pembuatan sertifikat dan untuk feedback buat saya untuk mendapat masukan terkait modul-modul yang sudah saya buat. Nah, di sini kalian isikan email, kemudian NIM kalian, kemudian nama kalian. Pastikan isi nama dengan benar. Isian nama akan dijadikan acuan dalam pembuatan sertifikat. Jadi kalau kalian mengisi namanya ini salah, nanti sertifikat yang saya berikan bisa salah. Lumayan ya sertifikatnya, nanti ada tanda tangan dari Pak Jaini. Jadi lumayan lah. Nah, kemudian ini juga penting. Kalian beri masukan atau kesan atau pendapat Anda terkait modul yang digunakan dalam workshop atau modul yang sudah saya bagikan tadi yang bisa kalian akses di channel saya tadi. Masukan terbaik akan mendapatkan hadiah ya. Nanti akan dapat hadiah berupa gratis Canva Pro selama 1 tahun. Lumayan ya Canva Pro ya. Jadi biar kalian bisa merasakan Pro ya. Pro kan bisa buat macam-macam ya. Karena Canva saya aja masih yang gratis, masih yang free. Kalau kalian pro kan keren ya, bisa minimal bisa pamer ke teman kalian. Ini saya punya Canva Pro gitu ya. Oke? Karena kalau lifetime itu biayanya juga banyak. Apa? Oh iya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Memang bisa di-share dong itu hasil YouTube-nya.
Ya dong, yang kemarin ini habis biar termotivasi. tanggal 22 ya. Hasil. Sebenarnya itu pengangguran itu nih tak. Udah tak di SS di sini, Bu. Ini adalah contoh penghasilan saya saat jadi pengangguran. Ini pada zamannya COVID ya. Saat COVID itu kita kan malas keluar ya. Jadi saya cuma di rumah aja. Kalau pagi main sampai sore itu main sama anak. Kalau malam itu saya bekerja. Ngedit konten-konten. Hasilnya ya beda-beda. Bisa 8 juta, bisa 5 juta, bisa. Iya, per bulan. Ya, itu ya. Tapi ini itu enggak yang instan ya. Saya merintis channel ini itu dari yang ya iseng-iseng bikin konten gitu. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya, karena kalian ini mayoritas masih muda, kecuali yang ada di sini ya. Anak sana ya, itu masih muda semua. Sebaiknya bikinlah pipa-pipa kalian mulai rintis dari sekarang. Yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian. Kalau kalian mayoritas guru MI ya, guru MI sama guru PIAUD ya, ya bikinlah konten-konten yang seperti itu. Jadi kenapa? Jadi perkuliahan kalian itu nggak terganggu, kalian bisa bikin konten seperti itu, dapat uang, syukur-syukur, juga bisa meningkatkan skill kalian. Jadi seperti itu. Semoga menginspirasi ya, karena emang dulu semua alat yang saya gunakan itu masih sederhana. Saya rekaman cuma pakai HP, itu pun HP istri saya, karena HP istri dan HP saya bagusan istri ya, jadi pakainya HP istri. Masih sederhana. Ini dari channel Let's Pray, channel religi. Atau kalian juga bisa, kalau berpartner dengan teman-teman kalian, ini saya punya contoh channel yang murni dibikin oleh mahasiswa dan saya bina. Cuma saat itu kendalanya itu ini, waktunya ya. Karena mahasiswa dilalah sudah disuruh untuk pergi ke Jakarta. Ini yang bikin mahasiswa saya waktu saya ngajar di AKN. Tapi saya bina ya, saya ajari teknik-tekniknya, tapi 100% yang bikin mahasiswa semua. Jadi dia bikin simpel-simpel seperti ini. Untuk hasil yang optimal, lakukan cara ini secara Ini view-nya 100.000. Lumayan ini kalau sebenarnya kalau sudah dapat AdSense. Tapi tim ini, saya bilang tim ini gagal kenapa? Karena kita memulainya saat sudah semester tua, sudah mau lulus. Nah, padahal AdSense ini nggak bisa instan, nggak bisa kita sekarang memulai, bulan depan gajian itu nggak bisa. Prosesnya sekitar 1 tahun untuk merintis. Makanya kalau ini dirintis setelah dia baru lulus, dia merintis ini, setelah beberapa video terbuat, salah satu dari tim ini itu disuruh ke Jakarta sama orang tuanya karena untuk membantu keluarganya. Sehingga timnya pincang dan bubar. Padahal kalau dilanjut, ini potensial sekali. Videonya simpel-simpel, semua orang bisa bikin seperti ini. setiap hari pada waktu. Suaranya jelas juga ya? Apa? Suaranya juga jelas. Iya, karena dia pakai editing suara juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Simpel ya? Channel yang memberikan tips dan trik gaya hidup serta informasi menarik. Kali ini kita akan membahas cara menghilangkan mata ikan dengan bahan alami. Mata ikan merupakan kondisi kulit. Semua orang di sini pasti bisa bikin tutorial seperti ini. Karena ini juga bikin idenya itu dari internet ya. Dari blog. Misalkan kalian lihatlah blog yang terkenal. Misalkan apa ya ibu blogger? Blog yang terkenal terkait tutorial kayak gini itu apa? Banyak ya. Nah, itu cari blognya. Kemudian artikel-artikelnya itu
dijadiin video, divideoin. Kan kalau blog kan jelasin aja. Yang pertama ini. Lah, kita videoin aja. Sehingga kita nggak susah mikir kehabisan konten. Ini modalnya juga nggak banyak. Karena dia cuma modalnya paling pisau sama apa ini? Bawang putih ya. Nah, modalnya cuma pisau sama bawang putih. Paling ya nggak banyak ya. Ini bawang putih juga saya kasih dari dapur saya. Itu juga pisaunya istri saya itu. Untuk bahan yang digunakan. Nah, dulu ini adalah saya pandu. Cuma ya itu karena kita merintisnya terlambat. Saat mereka lulus baru mereka merintis, sehingga saat mau jadi salah satu dari tim kita ada yang disuruh ke Jakarta, sehingga harus bubar. Kemudian kalian potong sedikit Simpel ya, bawang putih gampang ya. sampai keluar kayak ada cairannya itu. Nah, cairannya ini yang berfungsi untuk mengobati mata ikan. Kemudian kalian bisa menggosokkan pada mata ikan selama 1 menit. Lakukan cara ini. Oke, itu adalah contoh ya OOT ya, out of topic ya, tapi ini masih berkaitan tentang YouTube. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo sebelum saya akhiri. Tidak ada? Kalau tidak ada, minta waktu apa, Bu? Oh, ya. Sip. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya minta masukan terkait modul yang sudah saya buat, yang sudah saya berikan ke kalian. Ini ya, link untuk memberikan masukan, Bitly, masukan modul. Jangan lupa untuk penulisan nama, kalian jangan salah, karena itu sebagai acuan untuk pembuatan sertifikat. Sudah? Kalau sudah, yang belum, saya tunggu sampai nanti malam ya untuk memberikan masukan ini. Jadi yang dapat sertifikat ya yang ngasih ini, karena kan acuan namanya juga dari sini. Silakan beri masukan terbaik. Barangkali kalian beruntung dapat Canva Pro ya. Dapat Umroh ya.